Lanjutkan Mas Ikram, kalau Anda lihat lebih jauh dari hasil survei Anda, ada tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Apakah kemudian artinya kinerja pemerintahan Jokowi JK saat ini bisa mengcounter isu-isu politik identitas yang berada di sekitar masyarakat? Ya, artinya memang saya melihat bahwa publik kita ya semakin jernih melihat momentum politik ini. Artinya misalnya mereka tidak mudah menarik garis sentimen perasaan mereka ke hal yang real ya. Udah nggak baper gitu ya? Nah, nggak baper. Karena memang faktanya sebelum reuni 212 dan setelah reuni ini ya, di range survei yang kami lakukan, approval rating atau tingkat persepsi keberhasilan pemerintah Jokowi malah kalau saya pikir sama saya ada kenaikan walaupun sedikit gitu ya. Artinya mereka juga publik mengapresiasi apa yang menjadi pekerjaan gitu ya. Sedangkan urusan sentimen yang coba digaungkan lewat politik identitas itu, saya pikir pemilih mulai jernih ya untuk memisahkan apakah ini ada kaitan langsung dengan identitas tertentu ya. Saya pikir publik mampu memisahkan itu antara sentimen dan penilaian objektif mereka terhadap pemerintahan, karena faktanya tidak ada efek elektoral 212 terhadap persepsi keberhasilan pemerintah Jokowi gitu ya. Oke, baik. Prof Karim, kalau Anda lihat berarti apakah dengan hasil publik puas dengan kinerja Jokowi ini berbanding lurus dengan elektabilitas dari Jokowi sendiri? Seberapa kuat yang Anda lihat? Menurut saya ada dua faktor ya. Yang saya lihat ada dua faktor yang mendongkrak dan elektabilitas Jokowi itu. Yang pertama prestasi ya, yang diterjemahkan ke dalam kinerja atau apapun. Karena dalam politik prestasi itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, Jokowi itu mau berbagi kredit. Dalam pengertian dia merangkul semua. Jadi ketika dia mendorong sebuah komunitas, tidak dia serang, tidak dia kasih cambuk, tidak dia pecut, tapi dia rangkul, dia elus, dia bangkitkan motivasi internalnya sehingga untuk berubah itu menjadi lebih mungkin. Jadi artinya ketika Jokowi ketemu komunitas, misalnya komunitas itu apa, misalnya komunitas kumpulan para pelayan, komunitas kumpulan para marketing dan lain-lain, tidak dibentak tapi dia rangkul, dihadirkan ke istana, lalu dia motivasi dari internal sehingga kinerjanya meningkat, sehingga bisa jadi dia naik pangkat gitu kan, naik status gitu, dari semula menjadi pelayan menjadi raja gitu. Jadi dua hal itu yang pertama menurut saya, satu prestasi yang berupa kinerja, yang kedua dia rangkul semua orang, dia muliakan sehingga dengan kemuliaan itu dia akan meningkat motivasi internalnya. Dengan begitu maka setiap orang yang dirangkul yang menjadikan musuh bersamanya bukan berada di luar, tetapi musuh setiap orang itu adalah kemalasannya sendiri gitu. Oke, baik. Berikutnya kita harus jeda Bapak-Bapak kembali. Berikutnya ini masih kan menutup akhir tahun, tapi masih ada sekian bulan, ada 4 bulan lagi jelang nanti pemilihan 17 April 2019. Apa yang harus diantisipasi dan kemudian apakah seberapa fluktuatif survei dari masing-masing dua pasangan ini?